Kami sebagai penasihat hukum Sulaiman Gidot telah mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor terhadap OTT KPK pada tahun 2019. Ya. Adapun dasar kita untuk mengajukan KPK ini adalah bahwa dalam putusan itu ada saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak menemukan hukum, tapi ada pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain. Contoh misalnya, dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa Sulaiman Gidot tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu artinya bahwa Sulaiman Gidot itu tidak melakukan tindak pidana, karena secara jelas dalam putusan itu mengatakan bahwa Sulaiman Gidot tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Satu. Yang kedua, bahwa tujuan uang itu bukan untuk seseorang. Beda halnya dengan kasus suap di beberapa tempat ada tujuan tertentu. Misalnya kasus Ambalat misalnya, ada proyeknya. Terus kasus Ketua Umum P3 masalah jabatan, ada jelas ada jabatan yang akan diprioritaskan, ada jabatan yang akan dijadikan untuk seseorang. Nah, dalam hal perkara Pak Gidot ini tidak sama sekali uang itu pada siapa, tidak jelas. Dalam persidangan itu tidak jelas. Kalau dijanjikan untuk proyek, nah sampai sekarang proyek yang dijanjikan itu juga tidak ada. Nah, kalau sana OTT kasus suap itu, gratifikasi itu ada sesuatu yang objeknya ada, misalnya hadiah atau mendapatkan sesuatu. Nah, dalam hal ini untuk perkara OTT Pak Gidot ini, perkara yang disangkakan itu sebenarnya kabur, maka kita ajukan PK. Harapan kita PK ini bisa membuat terang. Ya, harapan kita juga semoga PK kita diterima. Kalau diterima, ada dua. Pertama, hukumannya direndahkan, diringankan. Kedua, bisa bebas. Nah, kalau memang hakim sejeli melihat bahwa persoalan uang yang ditangkap pada saat OTT itu kemana arahnya, nah hakim bisa menilai apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau kita berkeyakinan bahwa uang itu bukan untuk seseorang, tapi memang uang itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk seseorang. Beda halnya dengan kasus suap yang sudah terjadi beberapa tempat. Uang itu digunakan untuk seseorang, untuk misalnya melobi proyek, untuk hadiah dan sebagainya. Nah, dalam hal ini uang yang dikuasai oleh Pak Alex yang akan diberikan kepada Pak Gidot itu tujuannya tidak jelas, masih ngambang. Artinya uang itu sebenarnya untuk siapa tidak terungkap dalam persidangan.